Jadi awalnya kita ditakut-takuti, setelah itu ada kabar gembira, jadi supaya kita lebih beriman aja. Tetap ya setengah-setengah. Ini tuh kita ditakutin itu apa sih poin yang menakutkan? Apa poin yang ditakuti ini? Ini maksudnya Kang Nurman nge-mute Kang Gin apa nih? Ke-mute Kang Gin. Di-mute sama Kang Nurman nih. Waduh. Wah, parah. Parah Gimana? Yang ditakutin tuh apa? Yang ditakut-takutin tuh apa? Tentang ciri-ciri dan emang kita itu emang udah berada di akhir zaman. Gitu. Terus kalau kita lebih ngecocokin gitu, dengan ilmu juga mencocokin, emang akhir zaman ini emang udah kengerian di mana-mana sih, kayak hilangnya ilmu-ilmu, hilangnya para ulama gitu. Terus dari mentalitas manusia-manusia sekarang juga udah pada berubah kan kayak gitu. Oke, kata berubahnya dijelaskan nggak di buku itu yang apa sih dalam tanda kutip melakukan kegiatan apa atau bertindak seperti apa kayak gitu? Kalau kayak gitu sih aku mau narik satu bab aja di sini. Di Boleh. sini itu ada bab tentang dicabutnya ilmu gitu. Oke, silahkan. Di sini sih hal yang menurut aku cukup mengerikan gitu ya. Jadi memang ilmu itu sudah dicabut dari dunia ini, tetapi manusia sendiri itu nggak sadar bahwa ilmu itu sudah dicabut. Karena di sini cara pencabutnya itu ada dua cara sih. Yang pertama adalah dihilangkannya orang-orang yang telah fasih, dan yang kedua itu adalah menghilangnya ilmu husu. Jadi emang kalau kita sadari sekarang sih emang ilmu husu itu udah nggak ada. Jadi kita itu nggak bisa husu dalam mengerjakan apapun, baik itu melakukan amal biasa maupun amal ibadah kayak gitu. Oke. Itu juga menarik sih kalau bagi aku. Jadi kalau misalnya kayak dikaitkan dengan pekerjaan kayak gitu kan, untuk mencapai suatu goal itu memang yang awal dibutuhin itu adalah kita harus husu, harus fokus. Jadi dari awal sampai akhir kita benar-benar husu ngelakuin itu. Gak hanya diri kita aja melakukan, tapi emang hati dan pikiran kita emang mengerjakan hal yang sama kayak gitu. Oke, jadi memang udah apa ya susah buat khusyuk gitu ya zaman Iya, sekarang gitu ya. iya. Oke. Nah, kalau tadi kan hal yang ditakuti, terus kan tadi Kang Gin menyampaikan bahwasanya ada hal-hal yang ditakuti dan satu lagi hal apa ya saya lupa. Kabar gembira. Kalau itu apa tuh? Kalau kabar gembiranya sih belum sampai ke sana sih kalau kita kayaknya. Dan amit-amit jangan sampai ke sana. Jadi kalau itu kan ini kan karena ini membahas tentang hari akhir, hari kiamat. Jadi ketika awal itu diberikan banyak contoh-contohnya, baik itu contoh yang sudah terjadi, contoh yang sedang terjadi, itu dibagi jadi dua, yaitu yang jelas terlihat dan sama terlihat. Nah, yang terakhir itu baru di apa adanya kabar gembira. Kalau aku ngeliat sih sekarang kita belum sampai pada tahap kayak gitu. Oke. Terus dari buku itu tuh ada nggak sih dampak ke diri Kang Ginanjar? Jadi setelah membaca itu ada perubahan apa atau ada sesuatu yang menjadi suatu motivasi untuk diri Kang Ginanjar tuh apa? Oh jelas dong ada dong. Oke, sampaikan yuk. Ya salah satunya itu ya menambah keimanan itu sih. Karena gimana kita mau iman itu kan percaya. Kalau kita itu nggak tahu apa yang kita imani gitu. Jadi dengan kita tahu, itu membuat kita lebih percaya. Selain itu kan percaya itu ada dari beberapa pilihan gitu. Kalau cuma satu pilihan bukan percaya, namanya itu paksaan. Nah, karena kita udah tahu, akhirnya kita udah semakin tahu kan semakin banyak pilihan. Akhirnya kita jadi semakin yakin kayak gitu. Oke, jadi ini ya memperkuat iman gitu ya. Oke, kalau itu hal positif, hal negatifnya. Karena kan tadi kayaknya Kang Gin tuh banyak banget ketakutan dari buku itu gitu loh. Hal negatif yang Kang Gin rasakan setelah membaca buku itu apa?
Hmm, hal negatifnya juga ya ini ya. Ya kalau enggak inilah yang membuat Kang Gin jadi khawatir setelah membaca buku itu gitu. Hmm, Ini kepikiran kasihan kalau misalnya aku nanti punya anak, anaknya itu mengalami hal kayak gini, kasihan. Kenapa? Hal kayak gini gimana? Ya itu kan ada di akhir zaman gitu. Terus kalau misalnya nanti aku nggak kealamin, ya ada kemungkinan nanti anak cucu yang kealamin itu kasihan juga sih. Oh nggak tegaan ya Kang Gin ya. Tapi kan bukankah memang suatu hari nanti ada masa di mana manusia akan merasakan hal itu gitu kan? Ya, Ya sementara pasti ini juga akan ada keturunan dari Kang Gin kan? ya itu juga. Sementara kan di sini kan disebutin juga. Jadi emang umat manusia yang terakhir itu emang udah umat manusia yang apa? Istilahnya jauh dari agama lah kalau kata masa Kang Darman itu. Oh, bawa-bawa Kang Norman. Ya itu, oh itu mental itu, mental sejati. Oh gitu, oke. Jadi bagaimana cara sebelum sebelum sampai saat itu telah terjadi gitu. Memang untuk umat-umat yang masih dekat dengan agama itu emang udah nanti bakal dihabiskan dengan adanya suatu wabah kayak gitu. Mhm. Ya atau aja sih nggak tega. Jadi agak takut juga gitu. Oke. Kang Gin berpikir nggak bahwasanya corona saat ini, COVID-19 saat ini merupakan salah satu wabah yang dimaksudkan di buku itu? Ada kepikiran seperti itu nggak? Bisa jadi, tapi nggak yakin sih kalau itu. Oh, apa yang membuat tidak yakin? Karena dari sini kan ada banyak pertanda, nggak cuman itu aja. Dan itu adalah salah Mhm. satu contoh yang kecil. Masih banyak pertanda lain yang lebih jelas terlihat sih. Oh, apa tuh? Apa tuh? Menarik. Apa tuh? Eh apa tuh gimana maksudnya? Ya, contoh lain yang Oh, sudah banyak terlihat. contoh kalau kayak di sini itu yang ini, yang disebut ketika kiamat sudah hampir terjadi itu adalah adanya zuhur ya kan. Zuhur itu Mhm. belum terjadi. Kemarin itu sempat tuh kan ramai juga di berita katanya 17 Ramadan itu ada Oh iya, meteor yang itu yang ada suara mhm, gemuruh di langit. yang Tapi hari kan Jumat itu itu. ya itu tidak terjadi. Jadi Oke. dari sini itu masih jauh. Terus ada juga di sini ciri yang berkata bahwa eh, kaum Romawi itu akan ini Mhm. dikalahkan sekali lagi. Nah itu juga belum. Jadi masih jauh sih kalau kata aku. Jadi kalau Prediksi Kang Gin sekarang masih ya jauh. masih inilah untuk ketakutan terjadi saat ini enggak. Untuk kiamat yang eh, kubro, tapi untuk sugro ya bisa saja terjadi. Oke. Tapi menarik sih, Kang Gin, apa ya, percaya itu kayak masih lama, tapi Kang Gin sendiri takut gitu untuk menceritakan buku itu, padahal buku itu dijual umum kan ibaratnya, kenapa sih gitu? Ada apa dengan diri Kang Gin gitu? Soalnya kan ini kan pembahasannya itu isinya dari berbagai hadis gitu kan. Kalau salah menyampaikan dan salah nanti audiensnya itu salah menangkap itu berbahaya juga sih. Oke. Oke, tapi kalau untuk diri Kang Gin sendiri terhadap buku itu, ada nggak poin-poin yang dipercaya kayak gitu? Ya banyak. Apa nih? Contoh 2 dong. Contoh dua yang Mhm. jelas itu yang sudah terjadi ya kalau itu berarti sangat dipercaya sangat percaya lah kalau yang sudah Oke. terjadi itu. Itu aja, Pak. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Oke. Oke oke oke. Kalau tadi kan aku mau tanya ya, dampak gitu. Terus dari Kang Gin baca buku itu, apa sih yang ingin Kang Gin sampaikan ke teman-teman semua, ke para pendengar semua yang mendengarkan hari ini? Kan nih banyak banget nih. Apa yang ingin Kang Gin sampaikan nih? Yang ingin disampaikan ya apa ya? Intinya mah jangan lupakan tentang hari kiamat dan setelah ada hari kiamat itu ada alam akhirat kan. Jadi jangan sampai dilupakan aja itu.
Soalnya emang jarang juga sih, kan kayak masalah misalnya rukun iman gitu kan ada 6. Ya yang paling sering dibicarakan itu ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4 itu, sementara yang ke-6 sendiri jarang, kayak gitu. Oke. Padahal itu masih dalam rukun yang juga. Oke. Jadi kita ini ya, harus percaya dengan hari akhir gitu ya. Ya, Bakal ada gitu ya. iya. Oke. Oke, aku mau buka kolom chat deh, kayaknya banyak banget responnya dari teman-teman semua. Oke, Kang Wahyudi silakan open mic. Ini ada pertanyaan yang sensitif apa tuh gitu. Silakan Kang Wahyudi open mic. Kang Wai, atau mau pakai ini dari Kang Ginanjar? Kan satu ruangan. Kuy. Marah. Tidak, gimana? Ayo, pertanyaan tadi. Gini, itu tadi kan ada tentang cerita masa lampau dan cerita masa yang akan datang gitu ya. Nah tadi sesuai yang aku tulis itu ada nggak sih sejarah atau cerita-cerita di masa lampau itu yang menarik gitu untuk kita renungkan gitu bersama-sama. Baik itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita atau mungkin bisa bermanfaat untuk ya di kerjaan misalnya gitu. Silakan Kang. Kalau dari cerita sejarah yang menarik sih, ini ngomong sejarahnya aja ya, nggak ada kaitannya dengan yang sekarang. Di sini tuh sejarah yang menariknya itu karena buku ini dimulai dari zaman kerasulan. Kan di sini tuh ada penjelasan bahwa ciri kiamat yang pertama itu adalah diangkatnya Rasul terakhir. Itu. Jadi buku ini dimulai dari zaman kerasulan ke zaman khalifahan sampai zaman sekarang, zaman modern. Karena sukanya sejarah, jadi yang menarik itu di zaman 12 khalifah dan zaman setelah itu zaman penaklukan wilayah oleh kerajaan Islam sampai kerajaan Islam ditaklukkan kembali kayak gitu. Itu sih yang menarik. Begitu Kang Wai, menjawab nggak? Kalau ingin lebih jelas nanti bukunya ditinggalin di sini aja deh. Oh gitu. Kang Wai boleh baca-baca ya. Oke. Aduh, hilang. Oke, ini ada lagi tadi Mas Diki. Yuk open mic yang terkait ambisi tadi. Halo Kang. Ya, Mas. Jadi kan setelah baca itu kan tadi katanya itu takut-takut itu kan ya. Nah itu saya kan juga pengaruh ke masalah dunia juga. Kayaknya nggak berambisi itu loh. Soalnya kan mikirnya ke panjang kan ke akhirat itu kan. Nah gimana tuh kalau dari Kang sendiri jadi berambisi nggak tuh masalah perduniawian? Kalau dari aku pribadi sih ya masih, Mas. Gimana Mas Diki? Butuh penjelasan mungkin? Nggak, soalnya teman-temanku tuh kalau baca-baca gitu kan pada ketakutan tuh. Jadi wah jadi sulit banget masalah dunia. Jadi selalu merasa cukup aja, nggak berambisi. Nah kalau Mas sendiri kan nggak. Nah tips-tipsnya itu gimana tuh biar ya tetap bisa panjang ke depan, ke akhirat, terus juga ya di dunia juga tetap ada punya ambisi gitu. Kalau ngomongin tips-tips ini sih, aku ini ngutip dari dulu ya, Mas Indra. Jadi Mas Indra itu dulu pernah mengajarkan sesuatu hal, ini tuh basic, penting banget sih buat orang-orang di Bandung. Sekalian mau di sini. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, nanti mungkin teman-teman bisa dikoreksi ya. Jadi kalau menurut yang saya pahami itu dulu, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita itu pertama berdoa dulu, setelah itu baru berikhtiar, dan tadi ditutup dengan doa lagi, karena kalau kita hanya berikhtiar aja, kita belum tahu kan kita akan melakukan apa. Jadi awal kita berdoa supaya tahu
kita akan melakukan apa dan diberikan jalan. Setelah itu kita berikhtiar dan tadi baru ditutup dengan doa supaya apa yang kita usahakan itu, oh ya tawakal, maaf, ikhtiar tawakal dulu baru ikhtiar. Terima kasih Kang. Jadi dengan kayak gitu, ketika kita berikhtiar, itu kan artinya kita sedang melakukan pekerjaan kan, atau bahasa kalau di Arabnya itu amal. Amal itu dari amal biasa bisa menjadi amal ibadah, kayak gitu sih, Mas, yang aku pahamin. Oke, siap. Thanks, Kang. Oke, Mas. Kayaknya nih Mas Diki lebih jago kayaknya. Oke. Enggak. Oke. Jadi berdoa, tawakal, ikhtiar, berdoa, ditutup dengan berdoa lagi gitu Iya. Kang ya. Oke teman-teman nih buat semuanya nih. Next, ada Kang Nurman. Kang Nurman, salah, Nurrahman. Ayo Kang Nurman open mic. Ya, kan tadi tuh dijelaskan kan di akhir zaman tuh salah satu tanda akhir zaman tuh ditariknya ilmu. Iya. Nah, itu tuh spesifik tentang agama atau semua ilmu maupun teknologi, ilmu kimia, fisika, dan kawan-kawan? Kalau di buku ini itu semuanya, Kang, nggak spesifik. Oke. Oh, jadi memang tidak dijelaskan spesifik, tidak ada bahasan ilmu apa saja, memang ilmu yang ditarik gitu Kang ya. Iya. Oke. Cuman di sini itu jadi dijelaskannya itu penjelasan ditariknya ilmu itu ada banyak, nggak berarti cuman satu hal, misalnya ilmu itu hilang gitu, jadi nggak ada yang tahu lagi, tapi bisa juga berarti kebarokah ilmu itu yang ditarik ataupun apa gitu, banyak kan. Kayak gitu sih Kang. Oke, begitu Kang Nurman, ada tambahan lagi nggak? Tidak, cukup. Cukup ya, oke. Oke, Mbak Erika mau tanya. Sok Mbak Erika. Mau tanya. Jadi biasanya ini kan ya, kalau misal kita baca tuh, aku kalau misal baca tuh biasanya ini, kalau yang kayak buku self improvement, biasanya tuh kayak, oh iya ya, aku ternyata tuh ada apa tuh masih ngelakuin hal jeleknya, terus oh gini tau gimana buat nge-overcome kayak gitu, nge-overcome apa ya, mengatasi hal burukku gitu. Nah, Mas Ginanjar waktu baca buku itu apakah ini ada apa kayak merasa bahwa oh ya ternyata ini ya selama yang aku kerjakan di dunia selama ini itu termasuk apa namanya tuh berdosa atau apa kayak gitu, bukan berdosa sih, nggak tepat kayak gitu loh, ada nggak kayak gitu? Ya ada. Nah terus apakah itu dikurangin atau apa ya, atau udah nggak dilakuin lagi atau gimana? Kalau aku sih kalau untuk sampai ke tahap itu belum. Jadi yang paling awal aja itu merubah niat sih. Itu sih yang kerasa saat ini. Jadi kalau dulu niatnya itu hanya sekedar untuk mengerjakan kayak gitu. Kalau sekarang lebih apa istilahnya ya? Ada sisi agamanya gitulah dalam setiap yang dilakukan itu. Oke, mungkin bisa dicontohkan kan? Kalau contoh ya seperti yang tadi gitu. Ketika misalnya dulu belajar atau bekerja, ya itu hanya sekedar untuk ya aku supaya bisa. Kalau kerja ya aku emang harus kerja gitu kan. Aku udah dibayar kayak gitu. Kalau untuk sekarang ya beberapa kegiatan sudah diniatkannya beda gitu. Gak cuma itu aja. Oke, kalau itu untuk ini ya, untuk di dunia pekerjaan seperti itu ya. Ya. Hal yang spesifik lagi nih, lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan membahasnya tentang jadi menambah iman gitu, memperkuat iman. Nah, selain itu ada lagi nggak Kang bentuk ikhtiar Kang Ginanjar setelah membaca buku itu yang selesai di bulan Ramadan kemarin kan? Ibaratnya baru 1 bulan ini ya gitu loh. Ada lagi nggak yang bisa di-share ke teman-teman?
Banyak sih sebenarnya sih. Cuman gimana ya menyampaikannya ya? Bingung juga menyampaikannya. Sharing sama Kang Wahyudi itu. Oh, itu nanti bisa lah nanti. Oke, gimana nih? Maksudnya biar teman-teman juga tahu gitu kan. Ada nggak? Enggak, dulu aja deh. Enggak, oke deh, ya udah. Oke, teman-teman, dari 20 berarti 18 ya. Dari 18 peserta ini ada yang mau tanya lagi nggak di 2 menit terakhir? Ini mumpung Kang Ginanjar bahas buku itu tuh. Tapi dari Kang Ginanjar sendiri nih, setelah membaca buku itu ada nggak sih kayak, wah buku ini bagus banget nih, aku pengen sharing deh ke siapa gitu misalkan. Entah itu ke Kang Wahyudi misalkan, aku habis baca buku ini nih, gini gitu, ada nggak melakukan itu nggak? Ada sih. Ada. Ke siapa? Teman, keluarga, atau rekan kerja gitu? Yang paling dekat ya ke keluarga dulu. Ya. Atau sama ada sih beberapa yang kayak yang punya buku ini kan jadi bisa diajak diskusi juga kayak gitu. Oke. Oke, Pak Wisnu, silakan open mic Pak Wisnu. Open mic. Oke, pertanyaan saya itu ya, apakah saya harus baca buku ini gitu? Kenapa gitu? Jadi kayak testimoni lah, butuh baca buku ini gitu. Kalau kata aku sih harus sih Pak. Karena kayak yang tadi dijelaskan gitu, untuk 5 iman yang lain dari iman pertama sampai iman kelima itu banyak yang ngejelaskan, banyak juga buku-buku lainnya. Sementara untuk iman yang terhadap hari akhir ini sangat sedikit. Kalau menurut aku sih, aku juga baca beberapa literatur, hanya beberapa yang ngebahas tentang hari akhir. Terus buku ini juga bagus karena buku ini itu diambilnya banyak dari hadis-hadis. Jadi dalam suatu kejadian, misal ketika Rasul berada di daerah A, di situ ada 3 orang saksi di situ yang mendengarkan, maka 3 hadis itu dimasukkan semua. Kayak gitu sih bagusnya. Oke, bagaimana Pak Wisnu? Bujuk lagi nggak kenapanya ya? Masih kurang kuat nih. Ayo Kang Gin. Aduh, kemana lagi ya? Kenapa nih? Ini penontonnya banyak, pendengarnya banyak banget loh ini. Ini sampai ada yang baca buku ini dan mengamalkan, pahalanya besar loh. Iya. Ya, supaya saya dapat amal, berarti supaya saya dapat pahala. Ayo, gimana? Apa ya? Kalau dari aku pribadi sih, dengan baca buku ini ya tadi kan nambah keimanan gitu juga kan. Terus mendapatkan pengetahuan yang lebih lah. Jadi aku juga pengen teman-teman yang lain gitu tahu juga tentang bahasan buku ini. Karena apa ya? Banyaklah ilmu yang bisa diperoleh dari buku ini gitu. Gitu Bingung nih. juga ngajaknya gimana ya? Begitu? Ya, begitu. Mentok Pak Wisnu. Nah, berarti belum dibaca semua kayak di bukunya ini. Sudah 1,5 balikan, Pak. Mantap. Bagus. Nanti saya coba cari bukunya. Oke. Mau lanjut Kang Gin sampai jam 6? Sepertinya sudah. Oke Kang Gin, menarik banget nih ensiklopedi akhir zaman gitu ya. Terima kasih buat Kang Gin atas waktunya, terima kasih buat teman-teman yang semisal mau dibaca,
bukunya. Mungkin yang di Bandung bisa pinjam ke Kang Gin atau bisa beli di Gramedia. Jadi buku itu mengajarkan ini ya, kita buat bisa lebih iman lagi kepada kodok dan kodar gitu ya. Hari akhir beda. Tadi bilangnya rukun iman nomor 6 itulah kodok dan kodar, berarti rukun Islam. 5 sorry. Rukun iman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan Radio Ngoding hari ini. Sampai ketemu besok di jam yang sama 16.30 sampai dengan 17.00 dengan narasumber berikutnya. Oke, saya tutup. Terima kasih Kang Gin. Ya, sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.